kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Shalom, selamat pagi bagi Amang dan Inang dan anak-anak kami, remaja, pemuda, dan sekolah minggu serta orang tua kami lansia. Kita kembali bertemu di pagi hari ini pada hari pertama di minggu ini, Senin 25 Januari 2021. Dan sebelum kita mengawali tugas-tugas, pekerjaan dan aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kita yang akan memberikan kepada kita motivasi, memberikan kepada kita semangat untuk memulai tugas-tugas sepanjang hari ini. Firman Tuhan yang tertulis pada kitab Mazmur pasal 32 ayatnya yang kelima, demikian bunyinya. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikian firman Tuhan. Dalam kehidupan kita, seringkali kita sangat sulit untuk mengampuni orang lain yang mencoba untuk mengakui kesalahan mereka, mengakui kekurangan mereka. Kita yang baru merasakan akibat dari apa yang mereka lakukan, dan kita merasa kita dirugikan, akan menutup pintu hati kita, dan kita begitu sulit menerima pengakuan salah mereka, mengakui rasa maaf yang disampaikan secara terbuka kepada kita. Tetapi pada saat yang lain, di tempat yang lain, pada satu kali ketika kita melakukan kesalahan terhadap orang lain, kita tentu sangat mengharapkan kita boleh diampuni. Kita mengharapkan orang yang telah dirugikan oleh perkataan, tindakan, dan ucapan kita akan boleh memberikan pengampunan terhadap kita, menerima pengakuan salah kita. Demikianlah seringkali terjadi dalam interaksi, dalam hubungan manusia ketika mereka melakukan sebuah kesalahan terhadap orang lain. Tetapi di pagi hari ini firman Tuhan melalui kitab Mazmur kita diberikan sebuah tuntunan iman, nasihat-nasihat kebajikan yang akan dapat menuntun kita di dalam pergaulan hidup kita sehari-hari. Terutama sekali pengalaman pemazmur yang dengan tulus, yang dengan jujur terus terang, dia tidak menyembunyikan apapun dari dalam hatinya, karena dia tahu bahwa Tuhan akan mendengar. Tuhan adalah Allah pemurah, Allah yang siap untuk mendengarkan segala kekurangan, mendengarkan segala kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa pelanggaran orang-orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya pemazmur dengan jujur, dengan terbuka, dengan tanpa tering aling-aling, datang menghampiri Tuhan, menyampaikan segala permohonan maafnya. Dan Tuhan memberikan pengampunan kepada manusia. Inilah hal yang luar biasa dalam tradisi Kristiani kita, yang memuncak pada pengorbanan Yesus di kayu salib. Betapa karya Allah yang sangat luar biasa karena kasih-Nya kepada kita, memberikan pengampunan dan menghapus segala dosa-dosa kita, mengorbankan hidupnya untuk membela kita dan menyelamatkan kita, karena Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari ini tentunya menjadi satu perenungan. Ini menjadi sebuah tuntunan rohani, tuntunan kehidupan kita dimanapun kita berada. Ketika kita melakukan sebuah pelanggaran, kesalahan dan dosa-dosa, mari dengan hati yang tulus dan remuk kita menyampaikan kepada Tuhan. Kita memohon, menaikkan doa-doa kita, dan menyampaikan dengan tulus segala kekurangan dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang murah hati, Allah yang mengampuni, Allah yang memaafkan, Allah yang menerima orang yang bersalah, orang yang berdosa yang datang dengan tulus hati, dengan perasaan yang remuk. Ini juga pengalaman Nabi Yesaya ketika dia melihat bagaimana dosa-dosa umat Tuhan, dosa-dosa orang Israel, tetapi dengan doa dan permohonan dia dengan yakin menyampaikan itu kepada Tuhan dengan satu ayat yang sangat akrab dengan kehidupan kita. Sekalipun merah dosamu seperti kirmiji akan menjadi
putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Begitu besar kasih Tuhan yang mau menerima, dan Tuhan mengampuni segala kekurangan, mengampuni segala kelemahan kita. Karena itu Tuhan mengajar kita di pagi hari ini, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita seringkali menemukan bahwa orang mungkin melakukan kesalahan kepada kita, atau kita melakukan kesalahan terhadap orang lain. Betapa hati kita semestinya dapat berbelas kasih juga untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Kita jangan memendam, kita jangan menyimpan, kita jangan mengingat-ingat kemudian menumpuk itu menjadi sebuah alamat pembalasan di kemudian hari. Tuhan justru mengajarkan kita bahwa Dia menerima segala kekurangan kita. Orang yang remuk dan membuka secara terbuka di hadapan Tuhan segala pelanggaran dan kekurangan, Tuhan akan mendengar, mengampuni, dan menerima kita dengan segala keberadaan kita. Karena itu marilah hari ini di dalam aktivitas kita sehari-hari, yang tentu sekali kita tidak terlepas dari kekurangan, kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Mari ketika kita setiap hari setelah kita mengakhiri segala aktivitas kita mari berdoa kepada Tuhan dengan tulus, dengan hati yang remuk, mengangkat segala persoalan-persoalan hidup kita, kelemahan-kelemahan kita dengan tulus di hadapannya. Kita percaya bahwa Tuhan akan mengampuni kita, menerima kita sebagaimana kita ada. Kiranya firman inilah yang menjadi sumber kekuatan di dalam mengawali hari-hari kita sepanjang minggu ini. Percayalah, Tuhan adalah Allah yang pemurah, Allah yang penuh rahmat, Allah yang selalu bersedia menerima kita dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kemurah hatianmu yang selalu menerima kami dengan segala kekurangan kami. Biarlah di hari ini kami boleh bekerja, melakukan tugas-tugas pekerjaan kami dengan mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memimpin kami sepanjang hari ini. Jauhkan dari kami segala penyakit. Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami. Bagi saudara-saudara kami, bagi orang-orang yang kami kasihi yang saat ini sedang sakit, Tuhanlah yang memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan kepada mereka, supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan dalam seluruh proses pengobatan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.